Pagar jebol. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini menarik begitu ya. Bahkan tidak hanya ormas LSM dan para tokoh politik dan tokoh agama yang kemudian demo di depan Mahkamah Konstitusi, dan juga ada poros buruh begitu kan ya, juga ikut aksi ya di depan Mahkamah Konstitusi. Ini ngeri banget di situ. Artinya apa? Artinya apa yang dirasakan para buruh, apa yang dirasakan masyarakat Indonesia itu benar-benar terjadi hari ini, bahwa bagaimana rezim Jokowi hari ini begitu kan. Saya kira ini punya catatan penting kepada demokrasi, dan ini menjadi sejarah baru ya, ketika seorang Jokowi ikut cawi-cawi dalam demokrasi kita begitu, maka ini akan mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Bahkan ini asumsi ini diperkuat dari beberapa tokoh dan pengamat yang mengatakan bahwa apakah keterlibatan Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran itu benar-benar nyata? Apakah melalui kebijakan-kebijakan bansos yang selama ini beredar, apakah juga menjadi dampak kepada seorang Prabowo Gibran? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting ya yang kita bahas hari ini. Bahkan seorang buruh juga ikut aksi begitu kan ya, poros buruh ya juga ikut aksi begitu, menilai rezim Jokowi berbarian. Saya kira masyarakat akan juga turun ke jalan ini begitu kan ya. Rasanya masyarakat masih kurang puas ya terkait dengan kepemimpinan Jokowi dan rezim hari ini. Dan bahkan ya, kenapa dia menggema mendiskualifikasi Gibran, karena mereka cawi-cawinya begitu kuat katanya, dari si paman, dari si ini dan si itu begitu kan. Bahkan memanfaatkan MK yang kemudian keputusannya adalah keputusan mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Ya justru ini ada nuansa-nuansa dinasti yang dimainkan di situ begitu. Untuk meloloskan Gibran saja, lihat saja masyarakat Indonesia begitu kan ya, memberontak ya terkait dengan keputusan si paman itu pada waktu itu. Tapi pada akhirnya kenapa sekarang kok sampai menjadi spekulasi di demo sana sini diskualifikasi 02? Karena mereka ada dugaan-dugaan cawi-cawi yang kuat. Mari kita baca ya. Jangan mau dicurangi, waktunya perubahan. Wow, ngeri banget ya komentar dari netizen di situ begitu. Ya, ada sebuah tulisan yang melihat bahwa apa yang kemudian disampaikan mereka begitu dalam. Maknanya begitu dalam ya, membludak katanya. Ini ada yang mengatakan buruhnya capek kerja ya, jual-jual pula mereka dan mengambil manfaat dari buruh. Padahal kau sendiri masih kurang. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Biasa dalam dunia politik kita begitu kan ya. Tapi dengan adanya demo-demo seperti ini begitu kan, sebagai bentuk ya kepedulian terhadap demokrasi kita sebenarnya. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena dengan adanya demo seperti ini ya, menganggap bahwa apapun kebijakan, apapun yang kemudian dilakukan atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, masyarakat pasti akan melihat keadilan. Nah, kalau sudah berbicara keadilan di sini sudah jelas mereka, apakah rezim hari ini sudah adil, ataukah nanti putusan Mahkamah Konstitusi ini akan berpihak kepada siapa begitu kan?
Ya pastilah muncul seperti itu. Karena ketika melihat dengan demo-demo di depan Mahkamah Konstitusi, justru ini akan menjadi catatan penting bahwa bagaimana demokrasi itu dijaga betul begitu kan. Bukan soal demo ini soal siapa yang bayar, demo ini soal siapa yang kemudian harus makan nasi bungkus dan sebagainya, tidak begitu kan. Saya kira 01 dan 03 sebanyak ini begitu kan ya, tidak mungkin lalu kemudian minta bayaran dan sebagainya. Saya kira tidak mungkin. Karena kenapa? Terlalu banyak orang-orang yang kemudian datang di situ dan ikhlas begitu kan. Ya, karena satu adalah kepedulian terhadap demokrasi kita begitu. Saya kira ini yang akan menjadi acuan penting ya dari Mahkamah Konstitusi, bagaimana amicus curiae juga begitu kan dijadikan sebagai patokan bahwa ya kalau terjadi nuansa-nuansa seperti itu maka setidaknya bisa saja diskualifikasi Gibran, bisa saja diskualifikasi Prabowo Gibran dan sebagainya. Saya kira juga tidak mungkin diskualifikasi Prabowo di situ karena sebenarnya Prabowo tidak ada masalah. Yang menjadi masalah di situ adalah wakilnya begitu kan. Sehingga apa yang terjadi dan begitu banyak pengamat-pengamat yang mengatakan wah ini ada apa dan sebagainya begitu terkait dengan situasi politik saat ini begitu. Bahkan ya kalau kita baca dalam beberapa media ini ikut aksi dukung MK poros buruh nilai rezim Jokowi bervarian. Ya kita lihat saja, baca ini. Poros buruh dari berbagai elemen itu ikut serta dalam aksi dukung terhadap proses sengketa Pilpres yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam aksi yang digelar di Patung Kuda Arjuna Wiwaha ya Jakarta Pusat, Ketua Umum ya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI ya Jumhur Hidayat menyatakan pemerintah Presiden Jokowi alias Jokowi sangat barbarian. Bahkan ya istilah berbarian digunakan untuk menggambarkan perilaku yang kasar, tidak beradab atau tidak beradat serta tidaklah normal. Bahkan poros buruh berharap kebijakan Jokowi yang ugal-ugalan tidak terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi perselisihan hasil pemilihan PHPU. Bahkan ya Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara sengketa Pilpres pada hari Senin ini. Kita lihat saja hari Senin, apakah Mahkamah Konstitusi benar-benar mengabulkan atau benar-benar ditolak begitu kan. Dalam sebuah realitas ini, maka asumsi orang mengatakan kalau ini benar-benar dikabulkan, sudah jelas bahwa seorang Jokowi tidak ada pengaruh sama sekali kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi begitu pula sebaliknya. Kalau gugatan ini tolak, ada beranggapan bahwa pasti ini ada cawi-cawi dari seorang rezim di situ. Katanya begitu. Saya kira ini yang akan menjadi spekulasi tanggal 22 ini, pasti akan terjadi demo besar-besaran begitu kan. Pasti akan terjadi chaos sana sini begitu. Maka saya kira seorang Prabowo ya kalau memang Prabowo Gibran dilantik menjadi capres-cawapres, lalu kemudian ini dihiraukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka jelas Mahkamah Konstitusi sudah tercoreng kedua kalinya di situ begitu. Bahkan dalam beberapa pengamatan saya begitu kan ya, kalau kita melihat realitasnya ini saya kira 65% lah bisa dikabulkan kalau soal diskualifikasi Gibran. Tapi kalau soal Prabowo saya kira masih 50-50 di situ begitu. Atau PHPU di situ ya. Jadi kalau ada PHPU maka kemudian yang terjadi jangan sampai yang kemudian seorang Jokowi bisa ikut cawe-cawe lagi di situ begitu. Karena dengan adanya seperti ini masyarakat masih belum puas ya terkait dengan demokrasi kita, merasa dicurangi dan sebagainya. Oke ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.